Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Agustisa Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Lokal B. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dari dosen Ibu Ika Kurnia Sofiani, STHIMPDI. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari analisa jurnal yang telah saya buat yang berjudul Pemikiran Ibnu Miskawayh, Religius Nasional tentang Pendidikan dan Relevansinya di Era Industri, yang ditulis oleh Alimatus Sa'adah dan M. Farhan Haryadi. Baik, pada poin pertama yaitu sketsa biografi Ibnu Miskawayh yang bertepatan pada tahun 320 Hijriah sampai 421 Hijriah. Nama lengkap Ibnu Miskawayh ini adalah Ibnu Ali Al-Kazin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawayh. Beliau dilahirkan pada tahun 320 Hijriah atau bertepatan pada 932 Masehi dan wafat pada tahun 412 Hijriah atau bertepatan pada 1030 Masehi. Ibnu Miskawayh ini merupakan seorang ahli sejarah yang pemikirannya sangat cemerlang. Beliaulah ilmuwan Islam yang paling terkenal dan yang pertama kali menulis filsafat akhlak. Baik, pada poin yang kedua yaitu konsep pemikiran pendidikan Ibnu Miskawayh. Sebagai seorang filosof akhlak, pemikiran Ibnu Miskawayh dalam pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konsep tentang manusia dan akhlak. Maka berbicara tentang pemikiran pendidikan Ibnu Miskawayh lebih tepat jika dikaji terlebih dahulu tentang dasar pemikiran beliau yang terkait dengan tingkatan daya dan akhlak, baik itu dari segi potensi, pendidikan akhlak, metode yang digunakan dan di lingkungan. Nah, karakteristik pemikiran Ibnu Miskawayh ini dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak secara umum, dengan pembahasan seperti karakter atau watak. Menurut beliau, watak itu ada yang bersifat alami, ada juga watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Kedua, watak tersebut pada hakikatnya tidak alami. Walaupun kita diciptakan dengan menerima watak, akan tetapi watak tersebut dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Baik, selanjutnya kita masuk. Pemikiran Ibnu Miskawayh tentang konsep pendidikan akhlak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan akhlak. Ibnu Miskawayh mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik. Yang kedua ada tugas pendidikan akhlak. Nah, menurut Ibnu Miskawayh, pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meluruskan peserta didik melalui ilmu rasional agar mereka dapat mencapai kebahagiaan intelektual dan mengarahkan peserta didik pada disiplin-disiplin praktis serta aktivitas intelektual agar dapat mencapai kebahagiaan praktis. Poin selanjutnya yaitu tentang metode pendidikan. Terkait dengan metode pendidikan akhlak, menurut Ibnu Miskawayh dalam upaya mencapai akhlak yang baik, maka seseorang perlu melakukan dua hal. Yang pertama, kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih secara terus-menerus dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan dan kesopanan yang sebenarnya adalah sesuai dengan keutamaan jiwa. Yang kedua, menjadikan pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai cermin bagi dirinya. Yang keempat, tentang materi pendidikan akhlak. Ibnu Miskawayh mencoba mengklasifikasikan materi pendidikan akhlak ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. Yang kedua, hal-hal yang wajib bagi jiwa manusia. Dan yang ketiga, hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Pembagian semacam ini tidak terlepas dari pembagiannya tentang daya jiwa manusia. Dan yang terakhir pada poin kelima yaitu tentang lingkungan pendidikan.
Kebahagiaan tidak akan dapat dicapai oleh manusia tanpa bantuan oleh manusia itu sendiri ataupun tanpa bantuan orang lain. Kebahagiaan bisa dicapai jika manusia itu bisa bekerja sama, saling tolong-menolong dan saling melengkapi. Baik, pada poin yang C, yaitu relevansi pemikiran pendidikan Miskawayhi di era modern. Pendidikan pada abad modern ini, posisi peserta ditempatkan pada posisi utama dalam kehidupan tugas-tugas pendidikan, di mana sistem pendidikan harus didasarkan pada ilmu-ilmu yang membicarakan kepribadian peserta didik. Salah satu dari karya Ibnu Miskawayhi yang memuat pemikiran pendidikannya adalah termuat dalam bukunya Tahzib Akhlak atau Pendidikan Akhlak. Menurut pandangannya, manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena dalam kenyataan manusia memiliki daya pikir. Berdasarkan daya pikir itu pula, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta yang baik dan yang buruk. Manusia yang paling sempurna penciptaannya adalah merek yang paling benar cara berpikirnya serta yang paling mulia usaha dan perbuatannya. Ibnu Miskawayhi memandang bahwa pendidikan akhlak ini harus ditanamkan mulai dari anak usia dini karena perkembangan mental anak masih berevolusi sehingga berkembang sampai menuju kesempurnaan untuk menyimpan pesan-pesan yang sangat baik dan merasuk ke dalam jiwa berpikir. Oleh karenanya, pendidikan bukan semata-mata untuk mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh untuk mengkaji secara mendalam tentang seberapa pengaruh antara ilmu pengetahuan terhadap etika dan akhlak masyarakat. Prevalensi pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawayhi di era modern ini adalah bahwa pendidikan akhlak ini harus selalu dipegang teguh oleh pendidik dan peserta didik guna menghadapi segala tuntutan di era modern ini melalui potensi rasional yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk melalui pendidikan, pengajaran dan pengalaman, maka pondasi akhlak yang baik dan mulia dapat tercipta. Baik, cukup sekian hasil presentasi kali ini. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.